Selamat hari Sabat dan selamat bertemu kembali di dalam program Pengharapan di Rumah. Ya, pada Sabat ini kita masih lagi berbakti dan beribadat di rumah kita. Namun itu sama sekali tidak mematahkan semangat kita untuk terus setia menyembah dan memuliakan Tuhan serta menguduskan hari Sabat, hari istimewa dan penuh keberkatan ini. We want to thank and continue to praise God for all His goodness, protection, and blessing throughout this week. Even as we worship Him together in our respective homes, His divine presence will truly felt among us. Let us begin by singing praises to His name. Our sing inspiration will be led by Sister Farah Nata and Shante Tampulan. Selamat Hari Sabat dan salam damai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari Sabat yang kudus ini, marilah kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan di atas segala berkat dan perlindungannya sepanjang minggu ini. Sebelum kita menyampaikan segala puji syukur kita kepada Tuhan, saya ingin mengundang saudara semua untuk berdoa bersama-sama dengan saya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, karena berkat Tuhan kami dapat datang bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami dalam program Pengharapan di Rumah melalui lagu puji-pujian dan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan. Berkati program ini supaya menjadi berkat dan penghiburan kepada kami semua. Doa ini saya minta dalam nama Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. Sahabat-sahabat yang dikasihi, kita menyembah Allah yang memiliki segala kekuasaan dan kedaulatan di surga dan di bumi. Dia adalah Allah yang kudus dan suci. Namun, di sebalik kekudusannya, hati Allah penuh dengan kasih yang luar biasa, sehingga Dia telah menyelamatkan kita daripada dosa dan kejahatan kita. Marilah kita meninggikan namanya dan mengakui kekudusannya di dalam hidup kita. LPMI 3, Suci, Suci, Suci. Suci,
Sahabat-sahabat yang dikasihi, firman Tuhan dalam 1 Korintus 6 ayat 19 hingga 20 mengatakan, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Ya, Roh Kudus Tuhan ingin berdiam di dalam hati untuk memperkasakan hidup kita. Oleh itu, adalah sangat penting bagi kita untuk menguduskan hati dan tubuh kita dengan kuasa firman-Nya. Kesucian merupakan kemuncak pertumbuhan rohani bagi setiap umat Tuhan. Sungguh pun kita tidak akan dapat menyelamatkan diri dengan kekuatan kita sendiri, namun Yesus telah melunaskan hutang dosa kita dan seterusnya memberikan kita jubah kemenangan yang kudus untuk menutupi kelemahan dan dosa kita. LPMI 123, Ya Yesus, ku rindu jadi suci. Ya Yesus, aku rindu jadi suci, bertakhtalah dalam hatiku ini. Hapuskanlah Tuhan segala dosaku, sucikan aku putih seperti salji. Putih bersih ya seperti salji, sucikan aku putih seperti salji. Ya Yesus, pandanglah dari takhta-Mu dan tolonglah aku memberi hatiku. Sekarang aku hendak serahkan jiwaku, sucikan aku putih seperti salji, putih bersih ya seperti salji, sucikan aku putih seperti salji. Ya Yesus, di kaki-Mu aku sembah dan menantikan berkat-Mu yang limpah. Berikanlah padaku hati yang baru, sucikan aku putih seperti salji, putih bersih ya seperti salji, sucikan aku putih seperti salji. Ya Yesus, sekarang pun aku nantikan, dan aku tahu Tuhan takkan tolakkan. Berikanlah rahmat-Mu itu padaku, sucikan aku putih seperti salji, putih bersih ya seperti salji, sucikan aku putih seperti salji. Yesus ingin mengemudi kehidupan kita. Seringkali kita merasakan bahwa kita sudah pun memiliki segala kekuatan untuk mengatasi dan memenangi pergumulan dan permasalahan hidup kita. Namun akhirnya kita harus
akur akan kelemahan diri. Kita berasa tewas sehingga menyebabkan kita berputus asa. Sahabat-sahabat yang dikasihi, hanya Yesus sahaja kekuatan kita. Dia adalah sau dan jangkar yang tidak akan goyah dan diombang-ambingkan oleh gelombang samudra. Apa yang kita harus lakukan adalah untuk berharap dan bersandar penuh kepadanya. Ibrani 6 ayat 19 mengatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Marilah kita jadikan dia sauh dan jangkar bagi hidup kita. LPMI 171, apakah jangkarmu akan tahan? Apakah jangkarmu akan tahan bila ditimpa kesusahan, bila hebatlah ombak dan taufan, dapatkah jangkarmu pun tahan? Pada kita adalah jangkar yang tahan ombak pun yang besar, terikat pada batu karang, kuat dalam kasih juru selamat. Kamu berjangkar di atas karang, dan kemudimu Tuhan pegang. Bila angin keras datang melawan, tentu jangkarmu tetap tahan. Pada kita adalah jangkar yang tahan ombak pun yang besar, terikat pada batu karang, kuat dalam kasih juru selamat. Di pantai emas kita kelak tiba, sanalah pelabuhan kita. Di negeri mulia yang tenang dan terang, tiada lagi taufan menyerang. Pada kita adalah jangkar yang tahan ombak pun yang besar, terikat pada batu karang, kuat dalam kasih juru selamat. Oh, what a wonderful and loving God whom we serve. Let us continue to lift up His name to the highest peak and give Him all the glory to His divine. Psalms 150 verse 6 remind us, let everything that has breath praise the Lord. We praise Him not only through our songs, but also through the way we live our lives. Ya, sangat benar. Karena Allah meminta kita terus memuliakan namanya di dalam apa juga yang kita lakukan di dalam hidup kita. Seterusnya kita akan bersama-sama dihiburkan dan didorong oleh sebuah nyanyian istimewa di dalam bahasa kaum Rungus dari Sabah yang akan disampaikan oleh Nichil Jo dan diiringi dengan petikan gitar oleh Rino Zaitun. Tajuk lagu yang akan disampaikan ialah Humarap Oku Dikau, yang membawa maksud Kuharap padamu. Semoga kita semua diberkati. Humarap aku di kau, oh Tuhan.
Tuhan sirake pensubaan ikau sino asaluku marah sit ikau Yesus marakatai okuno sampai penlain. Firman Tuhan sangatlah penting bagi kehidupan orang Kristen. Melalui firman Tuhan, kita dapat mengetahui kehendak Tuhan dan dapat mendengar janjinya atas hidup kita. Ibrani 4 ayat 12 mengatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Yes, we have come to our Sabbath School lesson study. Our topic for this week's lesson is the Bible, the authoritative source of our theology. The Sabbath School panel discussion today will be led by Pastor Brian Scott Padam. May the study section today will further enlighten knowledge in the Word of God. Selamat hari Sabat dan selamat bertemu di dalam perbincangan pelajaran sekolah Sabat kita, Sabat yang keempat dalam kuarter yang kedua tahun 2020. Dan pada Sabat ini kita akan sekali lagi membuka bersama-sama pelajaran sekolah Sabat kita yang begitu menarik. Tajuknya, tema besarnya adalah bagaimana untuk mentafsirkan Alkitab, dan tajuk kita pada Sabat yang keempat ini berkenaan dengan teologi, pembinaan dan pertumbuhan teologi ataupun pengetahuan akan Allah dan persepsi kita, tanggapan kita akan pekerjaan Tuhan. Dan Alkitab itu merupakan sumber teologi kita yang berotoriti, ataupun dalam bahasa yang kita lebih fahami, yang paling berwibawa, ya, yang boleh kita harapkan. Dan bersama saya di sahabat ini, Pendeta Marvin Markus dan juga Pendeta Ferenly Justin, ya, kedua-dua pendeta ini sedang melanjutkan pengajian mereka di Asia Pacific International University dalam jurusan kependetaan. Dan kita bersyukur karena mereka dapat mengambil bahagian dalam perbincangan sekolah sahabat kita pada pagi ini. Dan kita akan mulakan dengan doa. Saya mengundang Pendeta Marvin untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita. Ya Tuhan, Bapa di surga, pada pagi ini sekali lagi kami membuka firman Tuhan, percaya bahwa firman Tuhan adalah kemenangan bagi kami semua yang mendengar dan yang mengaplikasikannya. Terima kasih memberi kami pengertian sehingga kami dapat mengungsikan dan semua yang mendengar dan melihat dapat bertumbuh bersama di dalam iman kami kepada Tuhan. Kami serahkan masa ini dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan. Kami minta semua ini Tuhan sempurnakan hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Marvin. Dan kita akan terlebih dahulu melihat kepada ayat hafalan kita pada hari Sabat ini, yang diambil daripada buku Yesaya pasal yang ke-8 ayat yang ke-20. Yesaya 8 ayat 20. Saya akan bacakan di sini. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Ada beberapa poin yang kita boleh ambil daripada ayat hafalan kita ini. Maksudnya di sini, walaupun Alkitab itu merupakan otoriti ataupun dasar kepada pembinaan sesuatu teologi, pemahaman dan pengetahuan akan keilahian Tuhan, tetapi nampaknya ia masih boleh disalah tafsir ataupun masih boleh diselewengkan. Alright? Itu sebabnya ayat ini memberikan kita nasihat yang penting bahwa kebenaran yang dikumandangkan ataupun diajarkan oleh sesebuah gereja itu haruslah diuji. Ya, maksudnya
kalau perlu diuji, pastinya ada yang mungkin mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Alkitab ajarkan kepada kita. Alright, dan apa yang dituliskan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini, ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pertumbuhan ataupun pembinaan teologi ataupun pengetahuan dan pemahaman kita tentang keilahian Tuhan itu sendiri. Satu daripadanya adalah tradisi, yang kedua pengalaman, budaya, akal manusia, dan seterusnya Alkitab itu sendiri. Right, jadi yang pertama sekali kita akan membincangkan tentang tradisi. Dan tradisi ini merupakan sesuatu yang sangat sinonim dengan apa yang kita sebut sebagai warisan, ya. Sesuatu yang kita warisi, sesuatu yang telah mencorakkan gaya hidup kita, cara kita berpikir ataupun cara kita bergaul, dan mungkin cara kita melakukan sesuatu pekerjaan bersama-sama dalam masyarakat maupun dalam keluarga gereja yang besar itu sendiri. Pastor Ferenli, apa yang pendeta boleh kupaskan tentang tradisi ini? Ya, terima kasih Pastor Brian. Apabila kita membaca cerita di dalam Alkitab, terutamanya di dalam buku Markus, ayat chapter ke-7, ayat yang pertama sampai ke-13. Kita boleh melihat cerita ini dan kita mengetahui bagaimana orang Farisi itu coba mencari kesalahan Yesus dengan mengatakan ataupun mengeluarkan tradisi mereka. Nah, salah satu yang berlaku pada waktu itu, orang Farisi ahli Taurat ini datang, mereka menegur, apabila mereka melihat murid-murid Yesus makan dengan tidak membasuh tangan. Dan mereka coba menegur. Kenapa? Karena bagi mereka itu adalah tradisi mereka mencuci tangan sebelum makan dan membasuh badan sebelum makan. Kalau keluar dari rumah dan sebelum mereka makan begitu, mereka mau membersihkan badan mereka. Itu adalah tradisi nenek moyang mereka. Dan bila mereka melihat murid-murid Yesus tidak melakukan seperti itu, mereka menganggap itu adalah salah. Yesus, kalau kita lihat di dalam pasal yang ke-7 ini, kita melihat bagaimana Yesus merespon tradisi mereka itu sendiri. Yesus melihat bahwa, dan kita juga boleh melihat, orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu coba meninggikan tradisi itu sendiri daripada firman Tuhan, daripada scripture. Dan di sanalah Yesus menegur dengan cara yang mungkin difahami, yang boleh kita fahami, yang seharusnya tradisi itu tidak boleh melebihi firman Tuhan. Namun yang baiknya di sini, kita tidak menolak tradisi sebenarnya. Kita tidak pernah menolak tradisi. Tapi harus kita ingat saudara dan saudari, jangan sampai tradisi itu melebihi firman Tuhan. Karena kalau tradisi itu sudah melebihi kedudukan firman Tuhan, itu sudah salah. Dalam bahasa Inggris kita sebutkan overemphasize. Dan sayang sekali apabila saya melihat dan bertumbuh sendiri dalam pelayanan, saya melihat ramai juga orang-orang yang melebih-lebihkan tradisi, malah ada gereja-gereja di luar yang juga meninggi-ninggikan tradisi yang mungkin berasal daripada pengaruh-pengaruh pagan, kekafiran dan sebagainya, yang diterima masuk ke dalam gereja hanya karena ia merupakan satu tradisi yang sukar untuk dilupakan ataupun sukar untuk ditolak ataupun ditiadakan sama sekali. Dan itu saya rasa yang membahayakan apabila kita menerima segala macam tradisi yang mungkin pengaruh-pengaruhnya atau punca-puncanya datang daripada pengaruh kekafiran dan pagan ini. Yang kedua, kita melihat dari segi aspek pengalaman, bagaimana pengalaman seseorang bergaul dengan Tuhan, merasai dan mengalami sendiri kelepasan, jawaban doa dan sebagainya, hasil daripada persekutuan yang rapat dengan Tuhan itu juga boleh mempengaruhi bagaimana kita membina pengetahuan dan pemahaman kita akan Tuhan ini. Pendeta Marvin, boleh terangkan sedikit tentang pengalaman ini? Iya, terima kasih. Saya suka menyentuh tentang pengalaman sebab pengalaman adalah sesuatu yang hidup di dalam diri kita, terjadi di dalam kehidupan kita di masa lalu. Apa saja pengalaman,
khususnya pada ketika ini pengalaman kita bersama dengan Tuhan, bagaimana Tuhan merawat kita. Pengalaman bermaksud laluan hidup seseorang ataupun sesuatu masyarakat ataupun sesuatu agama maupun suatu negara itu di masa lalu. Contohnya pada waktu ini setiap negara, khususnya negara kita Malaysia, mempunyai pengalaman bagaimana menghadapi berdepan dengan situasi pandemik COVID-19, di mana beberapa tahun yang lalu juga negara-negara termasuk Malaysia mempunyai pengalaman bagaimana mengatasi penularan penyakit SARS seperti demikian. Begitu juga dengan kita apabila kita mengaplikasi pengalaman ini di dalam kepercayaan, di dalam Alkitab itu sendiri. Di mana Alkitab memberikan menyentuh tentang pengalaman-pengalaman yang berlaku di dalam hidup. Saya ingin ceritakan satu pengalaman saya. Saya rasa semua kita mungkin mengenali ataupun kita kenal Pendeta Reni Ubara. Dia sekarang ini dia adalah Youth Director di Peninsula Malaysia. Suatu ketika dahulu beberapa tahun yang lalu saya tinggal bersama dengan dia, bersama dengan family-nya. Tapi sebelum saya tinggal bersama dengan mereka, hidup saya bukan seperti hidup Kristen, bukan seperti hidup Alkitab yang diinginkan. Saya jauh daripada itu. Salah satu pengalaman yang ingin saya kongsikan yang memberi kesan selalu kepada hidup saya, sehingga ianya selalu saya kongsikan. Di mana apabila pada waktu itu saya mempunyai pengalaman saya berdepan dengan ketagihan merokok. Sukar untuk mau menghilangkan ketagihan ini, tetapi pada waktu saya tinggal bersama dengan keluarga Pastor Pendeta Reni Ubara ini, mereka mendoakan saya pada malam itu bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Dan mereka mendoakan supaya saya tidak lagi ketagihan saya itu dapat dihilangkan. Nah, kamu tahu, pada esok harinya sehingga pada hari ini saya tidak pernah mengalami ketagihan merokok. Dan itu yang saya selalu kongsikan supaya orang dapat melihat bagaimana pengalaman ini berkaitan dengan pengalaman-pengalaman yang ada di dalam kitab, memberi perubahan kepada umat-umat Tuhan yang wajar. Saya selalu teringat ya rangkap ataupun seni kata lagu yang sangat populer tahun 90-an dulu yang mengatakan pengalaman itu lebih mendewasakan, mematangkan pikiran. Pahit getir yang pernah dilalui itu merupakan guru sejati kita ya, dan benar juga ya, karena kita memang lebih dewasa daripada segala pengalaman-pengalaman yang kita lalui. Tetapi apa yang menjadi bahaya mungkin adalah apabila kita terlalu mengikutkan naluri dan perasaan kita semata-mata karena apa yang telah kita lalui itu, dan kadang-kadang kita juga membelakangkan apa yang diajarkan Alkitab ataupun yang dinasihatkan dan disampaikan oleh Alkitab kepada kita. Yang ketiga ini dari segi budaya, dan budaya itu sendiri merupakan sesuatu yang kita tidak dapat hindari ya, karena pengaruh budaya ini sangat luas, sangat besar dan sangat kuat ya, karena ia bersangkut paut dengan identiti kita, suku kaum kita, sesuatu yang kita sudah praktis, sesuatu yang kita sudah hidupkan di dalam kehidupan kita secara pribadi dan secara masyarakat. Ya, jadi apa yang penting bagi kita di sini adalah untuk boleh menyeimbangkan budaya-budaya yang membentuk kita menjadi keluarga ataupun mewakili suku kaum tertentu itu, untuk menyeimbangkannya dengan apa yang Alkitab sarankan kepada kita. Karena seringkali yang menjadi pergumulan ataupun cabaran itu sendiri adalah untuk coba mempertahankan budaya, tidak mau kehilangan identiti dan budaya itu sendiri, sehingga kita menolak yang apa yang dinyatakan ataupun disampaikan oleh
Alkitab kepada kita. Sebagai contoh mungkin penerimaan budaya seperti poligami ya, yang dibolehkan dalam sesuatu masyarakat ataupun suku kaum, dan kita coba justify ataupun coba membenarkan ya, ataupun mentafsirkan mengikut budaya, sehingga perancangan ataupun plan Tuhan yang istimewa untuk perkawinan antara lelaki dan perempuan yang monogami, yang satu itu mungkin kita boleh kompromi ataupun toleransikan ya. Dan pelbagai budaya lain. Contohnya yang orang dalam bahasa Inggris superstitious, pantang larang ini ya. Pernah dengar tentang kempunan? Kalau ada orang sedang menghidangkan makanan, kita pergi berkunjung dan ataupun kita ingin keluar rumah, sewaktu makanan sudah dihidangkan, makan dulu, ambil sedikit, secubit, ya, nanti kamu kempunan. Ya. Dan pelbagai lagi ya pengaruh-pengaruh budaya ini. Yang keempat ini akal manusia, kewarasan. Ya, firman Tuhan mengatakan bersandar penuh kepada pengertian dan hikmat yang diberikan oleh Tuhan, dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Ya, bagaimana agaknya, kadang-kadang kita ini selalunya agak sombong mungkin, megah dengan kebolehan, dengan pengetahuan kita, hikmat kita, sehingga kadang-kadang kita mentafsirkan Alkitab itu dan terlebih dahulu sudah set ya minda kita apa yang kita mau dapatkan ya, selain daripada membenarkan Roh Kudus untuk berbicara. Ya, saya tertarik dengan tajuk ini, topik ini mengenai akal manusia. Kita sering kali seperti mana yang Pastor sudah katakan tadi, ada orang yang berani mengeluarkan statement bahwa scripture, firman Tuhan itu saya sudah tahu semua. Saya sudah tahu semua, saya sudah berulang kali baca, saya tahu semua di mana-mana. Kadang-kala sebagai manusia kita kena ingat yang kita ini adalah ciptaan. Dan kita ini adalah ciptaan, dan kita ini adalah manusia yang sudah dijangkiti dengan dosa. Itu kita kena ingat. Untuk mempelajari firman Tuhan, untuk memahami firman Tuhan. Walaupun kita katakan, saya sudah memahami Tuhan, saya memahami kehendak Tuhan. Sejujurnya saudara-saudari, kita kena terus merendahkan diri. Terutamanya sekali apabila mempelajari firman Tuhan. Kita kena terus bersandar kepada Tuhan semasa kita mempelajari, semasa kita coba mendalami firman Tuhan. Jangan sesekali apabila kita mempelajari firman Tuhan, kita bergantung dengan apa seperti yang Pastor sudah katakan tadi, bergantung dengan kita punya keupayaan sendiri. Karena pemikiran kita sebagai manusia ini, akal kita sangat terbatas. Sangat terbatas. Karena itulah kita selalu mendengar ada orang yang mengatakan, sehingga mengatakan, I am Jesus. Kamu boleh lihat beberapa tempat, beberapa orang sudah mengaku bahwa mereka adalah Jesus. Karena mereka mengklaim bahwa firman Tuhan itu mereka sudah hafal, khatam semua, kata orang. Tidak ada lagi ayat dalam Alkitab yang mereka tidak tahu. Jadi saudara-saudari, apabila kita coba untuk mempelajari firman Tuhan, jangan sesekali bersandar dengan keupayaan kita sendiri. Karena iblis boleh mengambil kesempatan di sana. Ada tambahan? Saya setuju dengan Pastor Ferenli. Di mana pertimbangan akal ataupun reason ini adalah satu kemampuan untuk berpikir dan membuat pertimbangan, kesimpulan dan keputusan. Nah, akal adalah anugerah daripada Tuhan. Nah, untuk menggunakan akal pikiran untuk menerjemahkan ataupun mentafsir Alkitab, kita harus bergantung sepenuhnya kepada sumber Alkitab itu sendiri ataupun penulis Alkitab itu sendiri, inspirasi Alkitab itu sendiri, yaitu Roh Al-Kudus. Dimana seperti contohnya kalau saya membaca sesuatu buku bertajuk bagaimana membaca Alkitab dan semuanya berbaloi, ditulis oleh seorang doktor, saya harus merujuk kepada dia. Apa yang dia maksudkan? Saya tidak boleh membuat andaian sendiri tentang apa yang dia coba sampaikan. Jadi begitu juga dengan aplikasi Alkitab ini. Membacanya dan bertanya ataupun bergantung sepenuhnya
kepada yang menginspirasi Alkitab tersebut. Ya, betul. Saya ya. tambah sedikit. Apabila kita lebih bergantung kepada kemampuan kita, akal pikiran kita semasa kita membaca firman Tuhan, kita boleh katakan bahwa saat itu kita tidak mau menyerahkan pemikiran kita kepada otoriti yang lebih tinggi, yaitu pimpinan Roh Kudus ataupun Alkitab itu sendiri. Dan saat kita lakukan seperti itu, segala keajaiban yang ada dalam firman Tuhan, saya boleh katakan dia akan lenyap. Karena kita bergantung kepada kita punya pemikiran sendiri, bukan kepada otoritas yang tinggi. Jadi maksudnya keterujaan itu, ya, the excitement untuk mendapatkan yang lebih dan yang paling istimewa itu yang Tuhan sudah sediakan. Karena kita terlalu bersandar dengan pengertian dan pengetahuan kita, mungkin kita tidak akan mengalaminya secara menyeluruh. Dan akhir sekali Alkitab. Dan kita percaya dan seluruh umat Tuhan dan gereja Tuhan percaya bahwa Alkitab inilah yang mempunyai otoriti, kekuasaan, kedaulatan dan wibawa terakhir dalam pembentukan teologi secara pribadi dan juga dalam sebuah gereja, ajaran-ajaran gereja yang berdasarkan kepada firman Tuhan ini. Saya ingin membacakan beberapa ayat di sini dalam Yohanes 7 ayat 38 mengatakan, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dinyatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air yang hidup. Dan satu lagi dalam buku Roma pasal yang ke-15 ayat 4 mengatakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Dan kitab suci itu tujuannya adalah untuk mengajar, mendidik, memperbetulkan, untuk menghimbau, untuk menegur dan sebagainya. Dalam kata lain untuk menjadikan kita lebih baik, sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan yang kudus itu. Saya ingin kongsi satu ayat di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Katakan bahwa sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Nah, saudara-saudari, banyak kita melihat, kita mendengar, banyak orang sangat kecewa apabila mereka membaca firman Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan ini tajam seperti pedang. Yang bermata dua, bukan satu sebelah saja. Dan bila membaca firman Tuhan ini seolah-olah firman Tuhan itu dia tembak diri kita. Dan ada orang yang bertobat dan ada orang yang terus meninggalkan firman Tuhan. Tidak mau lagi membaca karena dia tidak suka ditembak, dipersalahkan. Saudara-saudari, seperti mana Pastor Bayan sudah katakan tadi, Alkitab mengajar kita untuk mengenali apa itu dosa. Alkitab mengajar kita untuk menjauhkan dosa. Alkitab mengajar kita untuk menjadi anak-anak yang lebih baik. Pastor Marvin. Ya, saya suka mengatakan Alkitab ini adalah satu buku kebenaran, di mana Alkitab secara pribadi bila saya melihat dan membacanya, kadang-kadang saya kecewa sebab terdapat juga cerita-cerita yang ganas, terdapat cerita-cerita yang luar biasa kesalahannya, seperti contohnya Daud dengan Batsheba, dan banyak lagi Saul dan hukuman-hukuman yang Tuhan berikan. Namun itulah yang dikatakan kebenaran bagi saya, sebab Alkitab tidak pernah menyembunyikan kesilapan umat-umat Tuhan, dan Tuhan tidak pernah menyembunyikan tindakannya, hukumannya terhadap mereka, dan dia menyatakan terus terang bagaimana dia mengatasi dosa-dosa melalui hukuman maupun melalui pengampunannya. Saya ingin membacakan untuk sebagai kesimpulannya di sini, tulisan daripada pena inspirasi, Ellen G. White menulis dalam buku Great Controversy ataupun Kemenangan Akhir, muka surat yang 9 mengatakan, dalam firman-Nya Tuhan telah abadikan kepada manusia pengetahuan yang diperlukan untuk keselamatan. Kitab suci harus diterima sebagai wahyu yang berwibawa, penyataan sempurna akan kehendak-Nya. Kitab suci adalah standard karakter, tingkah laku pribadi, gaya hidup kita, ya, pernyataan doktrin dan penguji bagi
pengalaman. Jadi kita boleh setuju bahwa tradisi, pengalaman, budaya, akal pikiran, akal budi itu semuanya diberikan Tuhan juga, ya, dan kita akui itu. Walaupun kesemua faktor ini boleh menjadi faktor pendorong, yaitu complement the Bible, ya, tetapi jangan sekali-kali kita meninggikan ataupun melebih-lebihkan ataupun overemphasize, ya, empat faktor ini lebih daripada Alkitab. Biarlah Alkitab ini akan menjadi authority, kekuasaan yang terakhir, the final say. Ya, dan apapun juga yang bertentangan, bercanggah dengan apa yang diajarkan Alkitab, maka Alkitab itu akan menjadi kenyataan terakhir bagi kita. Mari kita tutup perbincangan sekolah sahabat kita pada sahabat ini dengan doa. Pendeta Ferendi berdoa untuk kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk masa yang begitu baik saat ini, sehingga kami dapat bersama-sama mempelajari dan mengungsikan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat. Ya Tuhan, terus bantu kami, karena kami adalah manusia yang penuh kelemahan. Bantu kami Tuhan, sehingga otoriti Alkitab itu tetap menjadi yang tertinggi dalam kehidupan kami. Terima kasih, Engkau terus bersama-sama dengan kami, dan Engkau juga bersama-sama dengan penonton yang berada di rumah. Terima kasih, malaikat-Mu akan senantiasa menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Semua kita bertemu lagi pada sahabat-sahabat yang akan datang dalam program pengharapan di rumah ini. Tuhan memberkati. Pada waktu ketidakpastian seperti ini, di pelbagai tempat di serata dunia, ramai orang meletakkan patung beruang di jendela rumah mereka. Ianya merupakan satu permainan mudah untuk menghiburkan anak-anak kecil yang merasa sunyi. Kita seringkali dinasihatkan untuk berdiam di rumah. Bagi ramai kita itu bermaksud tinggal seorang diri. Oleh itu permainan ini juga membawa pengharapan kepada ramai orang dewasa. Apabila dunia ini kelihatan seakan-akan tidak selamat lagi, kasih Tuhan mengekalkan kekuatan kita. Dan tiada apapun di dunia ini yang boleh memisahkan kita daripada kasih-Nya. Daripada jendela, saya melihat kasih sayang, saya melihat kebaikan, saya melihat pengharapan. Ellen White in her book, Messages to Young People, gave a very important counsel. She said, God wants the youth to become men of earnest mind, to be prepared for action in His noble work, and fitted to bear responsibilities. God calls for young men with hearts, uncorrupted, strong and brave and determined, to fight manfully in the struggle before them, that they may glorify God and bless humanity. Ya, Tuhan memerlukan tenaga belia untuk turut membantu dalam pekerjaan penginjilan dan pemberitaan Injilnya. Orang muda mempunyai kelebihan untuk menjangkau lebih ramai jiwa muda yang masih lagi mencari jawaban untuk persoalan hidup mereka. Segmen Suara Belia pada hari ini akan dipimpin oleh Swan Tien Willy, Seren Tien Willy, dan Jeremiah Laidin. Topik yang akan dibahaskan adalah ujian iman. Selamat hari Sabat dan selamat bertemu kembali dalam segmen Suara Belia. Apa kabar sahabat semua pada hari ini? Semoga kebaktian dan ibadah sahabat kita pada hari ini, dimanapun nama Tuhan ditinggikan, akan terus diberkati Tuhan dan akan membangunkan kita semua di dalam iman dan juga pengharapan. Ya, kita masih lagi agak terbatas untuk menyembah dan berbakti kepada Tuhan di gereja. Sangat rindu rasanya untuk bersama-sama dengan keluarga kita dan juga sahabat-sahabat seiman kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan di dalam Ka'bah-Nya yang besar itu. Namun kita tetap percaya di mana sahaja umat Tuhan berkumpul, dan apabila nama Yesus Kristus diserukan, tempat itu pastinya akan menjadi Ka'bah kecil Tuhan dan kita akan turut merasai kehadirannya yang kudus. Pelajaran Youth Cornerstone kita pada Sabat ini berbicara mengenai
ujian iman. Apakah yang dimaksudkan ujian iman? Ibrani 4 ayat 15 mengatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saat ini kita sedang masuk ke dalam masa-masa akhir zaman di mana iman setiap orang percaya akan diuji dan dimurnikan. Kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari pencobaan. Walaupun terkadang terasa tidak mengenakan dan seringkali mencuri sukacita dari hati, ujian dan percobaan sejati memang harus kita alami untuk menguatkan iman kita kepada Tuhan. Tetapi Yesus, imam besar kita, juga telah diuji dalam setiap aspek kehidupannya. Malah, dia telah memenangi segala ujian iman itu dan tidak berbuat dosa. Dan itu menjadi pengharapan besar bagi setiap kita. Firman Tuhan dalam Roma 5 ayat 4 mengatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ketika seseorang dihadapkan dengan ujian iman, muncul berbagai respons. Ada orang yang berusaha menghindarinya dan lari daripada ujian itu, tetapi ada juga yang berani menghadapi ujian itu. Bagaimanakah seharusnya sikap orang Kristen ketika menghadapi ujian iman ini? Kita harus menjadikannya sesuatu kebahagiaan bagi kita, dihadapkan dengan segala bentuk ujian dan pencobaan yang sedang kita alami. Karena sesuai dengan tema di atas bahwa pencobaan, ujian iman dan ketekunan bertujuan untuk menghasilkan buah yang matang dan menyempurnakan iman percaya kita di dalam Tuhan. Setelah memiliki ketekunan, kita akan menjadi tahan uji. Apapun juga ujian yang datang, kita tidak akan mengeluh atau tidak bersiap sedia. Sentiasa bersiap sedia menghadapi segala ujian akan menjadi senjata utama kita selanjutnya. Tuhan Yesus menghendaki agar kita sentiasa bersiap sedia. Oleh itu, Dia menginginkan supaya pengikutnya berdoa terus-menerus agar mereka dapat melakukan kehendak Allah. Hal ini juga yang telah dilakukan oleh jemaat awal. Mereka bertekun dengan sehati dalam doa. Dan itu telah memberikan kekuatan yang sangat luar biasa untuk mereka. Ketika kita bertekun dalam doa, maka kita menjadi siap, senantiasa berjaga-jaga, dan selalu mengucap syukur dalam menghadapi setiap ujian itu. Kolose 4 ayat 2 mengatakan, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Akhirnya kita akan keluar menjadi lebih menang. Dalam bukunya God's Power to Change Your Life, Rick Warren menuturkan kisah dirinya saat masa muda. Ketika itu, dia begitu rindu untuk memiliki buah roh kesabaran, seperti yang diajarkan firman Tuhan. Suatu pagi, dia berdoa supaya Tuhan menolongnya untuk menghasilkan buah roh tersebut. Siang harinya, waktu dia sedang makan di kampus, datanglah seseorang yang dengan sengaja menumpahkan makanan ke badan Rick, sehingga pakaiannya pun menjadi kotor. Rick pun menjadi panas hati. Namun saat dia ingin marah, tiba-tiba dia teringat akan doanya pagi tadi. Dia disadarkan bahwa inilah ujian yang Tuhan izinkan terjadi sehingga dia dapat melatih kesabarannya. Dia pun menenangkan hatinya dan mengurungkan niatnya untuk membalas. Ada banyak situasi di dalam kehidupan ini yang Tuhan boleh gunakan
untuk membangunkan karakter kita. Salah satunya adalah dengan mengizinkan masalah atau ujian terjadi di dalam hidup kita, supaya kita dapat melatih dan mengasah karakter kita untuk menjadi lebih dewasa di tengah-tengah tantangan. Firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 2 mengatakan, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Berbahagialah apabila kita mengalami berbagai kesukaran. Pada saat kita menghadapi ujian dan harus membuat keputusan atau mengambil sesuatu tindakan, maka firman Tuhan mengingatkan kita untuk meminta hikmat dari Tuhan. Ketahuilah, ujian dari Tuhan akan menempa karakter kita agar kita menjadi semakin dewasa." Cornerstone kita menceritakan tentang kisah Panglima Aram bernama Naaman yang boleh kita temukan dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 hingga 27. Naaman bukan seorang berbangsa Israel, tetapi sanggup menerima cadangan yang diberikan oleh seorang anak kecil pelayannya. Dia menghidapi penyakit kusta dan ingin pergi ke Israel untuk mencari kesembuhan atas cadangan daripada pelayan istrinya, seorang gadis muda. Setelah dia tiba di Israel dan diarahkan untuk menemui Nabi Elisa, dia sempat berasa kecewa. Naaman berpikir bahwa Elisa akan menyembuhkannya dengan cara-cara yang menakjubkan, seperti Elisa menyentuh kulitnya lalu sembuh. Akan tetapi, Elisa malah menyuruh Naaman mandi dan mencelupkan dirinya di sungai Yordan, dan ini membuatkan hati Naaman menjadi panas. Tetapi, pegawai-pegawai Naaman datang dan memberikan nasihat kepada Naaman. Dalam ayat ke-13, "Seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.' Oleh karena imannya, maka Naaman mengikuti nasihat itu dan dia telah disembuhkan." Ada beberapa pelajaran penting yang kita boleh pelajari daripada kisah Panglima Naaman ini. Pertama, kasih karunia dan keselamatan dari Allah tidak terbatas hanya untuk bangsa Israel. Kerinduan hati Allah adalah agar semua bangsa mengenal dan menyembah Dia. Kisah Naaman menjadi bukti bahwa Allah menunjukkan belas kasihan kepada bangsa-bangsa lain dan menuntun mereka untuk mengenal Allah yang benar. Kedua, ketaatan dan kerendahan hati merupakan kunci untuk mengalami mujizat Tuhan. Elisa menyuruh Naaman untuk mandi dalam air sungai Yordan yang keruh dan kotor sebagai cara sederhana untuk menunjukkan kerendahan hati dan ketaatan. Naaman hampir tidak taat karena kesombongannya sebagai seorang yang terpandang dan berkedudukan tinggi. Namun, akhirnya dia sanggup merendahkan diri dan menuruti. Baik orang Aram maupun orang Israel tahu bahwa sungai Yordan tidak dapat menyembuhkan penyakit kusta. Naaman sadar bahwa kesembuhan yang dialami adalah berasal dari kuasa Tuhan melalui sabda nabinya. Naaman juga diberkati karena mujizat Tuhan telah membuatkan dia bertaubat dan percaya kepada Allah yang benar. Naaman akhirnya menyadari bahwa hanya Allah yang disembah bangsa Israel itu adalah Allah yang benar yang harus disembah oleh setiap orang. Allah yang menyatakan dirinya dalam Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Demikianlah seharusnya berlaku bagi setiap orang yang mengalami mujizat Allah,
yaitu bertaubat daripada dosa dan percaya kepada Allah. Setiap hidup hanya bagi Allah saja. Oleh itu, berimanlah kepada Tuhan dan bersiaplah bagi menghadapi apa saja ujian iman yang mendatang. Tuhan pasti akan memberikan kelepasan sesuai dengan kesetiaan dan penurutan kita. Sekian untuk hari ini, dan semoga kita bertemu kembali pada Sabat yang akan datang. Jumpa lagi di dalam program Suara Belia. Tuhan memberkati. Kembali lagi bersama kami dalam program Pengharapan di Rumah. Ya, Allah sudah pasti akan terus melakukan perkara-perkara yang ajaib di dalam kehidupan kita. Pertolongannya yang pasti akan datang di saat kita memerlukan. Teruskan percaya dan berpegang teguh kepada janji-janjinya. Yes, the key to unlock the gates of heaven is prayer in the name of Jesus. God will answer our prayers in His time, and according to His divine purpose, we've come to our children's story for today, and we are glad to have Sister Angel William to share a wonderful story with us. Right after the children's story, we will be favored with another special music in the native Bidayu language of Sarawak by Madam Naris Munan. The title of her song is Ku Percaya Ne Simene, or I Trusted Jesus More. Selamat Hari Sabat adik-adik, saya Kakak Angel. Hari ini cerita kita bertajuk Meminta Maaf. Siapa di sini pernah menyakiti hati kawan kamu? Ya, walaupun sudah dewasa begini, saya juga masih melakukan kesilapan seperti kamu. Saya ada sekumpulan kawan karib, yaitu Gresna, Crystal, Juna, dan Yale. Pada hari ini, saya ingin menceritakan tentang kawan saya, Gresna. Gresna adalah seorang kawan yang suka menolong dan suka membelikan saya makanan. Seronok kan ada kawan seperti dia? Dia juga sentiasa memberi saya semangat ketika saya dalam kesedihan, dan dia juga sentiasa membimbing saya. Beberapa minggu yang lalu, saya telah membelikan dia satu baju yang sangat cantik untuk hari jadi dia yang tidak lama lagi akan tiba. Tetapi ketika saya membeli baju itu, saya tidak sadar bahwa ada satu lubang yang sangat besar. Saya berasa sangat sedih karena saya maukan baju yang sempurna untuk kawan saya Gresna. Lubang itu mengingatkan saya tentang satu kejadian buruk yang berlaku antara saya dan dia. Saya teringat suatu masa dahulu di mana saya tidak menjadi kawan yang baik terhadap dia. Pada masa itu, saya telah menyakitkan hati dia dengan tidak sengaja memarahi dia akan perbuatan dia yang sebenarnya tidak pun layak untuk dimarahi. Tetapi oleh sebab saya yang mementingkan diri, saya telah memarahi dia. Anak-anak, adakah lubang ini dapat dilihat? Adakah kamu rasa kawan saya Gresna akan memakai baju ini? Sama sekali tidak, bukan? Adakah saya harus membiarkan lubang ini? Semestinya tidak. Dan jika saya mau menutupi lubang ini, bagaimana saya harus menutupinya? Betul sekali, saya harus menjahit baju itu. Jadi selepas kejadian tersebut, saya bercadang untuk meminta maaf kepada kawan saya, Gresna. Dan saya coba untuk berdamai kembali dengan dia karena saya tahu saya sudah menyakitkan hati dia. Seperti lubang di baju tadi, saya sanggup menjahit lubang yang besar ini karena saya menghargai persahabatan saya dengan Gresna. Yesus Kristus juga adalah kawan karib saya. Kawan yang sungguh penyayang dan setia.
dia juga penting dalam kehidupan saya. Tetapi saya pasti, saya juga pernah menyakiti hati kawan karib saya seperti baju yang berlubang itu. Oleh itu, saya juga akan menjahit baju yang berlubang itu untuk Yesus. Walaupun kita tidak dapat melihat Yesus, namun kita masih boleh berkomunikasi dengan Dia melalui doa. Jadi, di dalam doa saya akan meminta maaf kepada Dia karena saya sudah menyakiti hati Dia. Adakah adik-adik terpikirkan seseorang pada saat ini di mana kamu ingin meminta maaf dan berdamai kembali dengan orang itu? Mari kita datang kepada orang itu pada hari ini dan meminta maaf dengan dia, karena dalam Yakobus 5 ayat 6 berbunyi seperti ini. Karena itu, hendaklah kamu saling mengakui dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi, marilah kita menjahit baju yang berlubang ini dan kita jadikan ia cantik kembali tanpa sebarang lubang. Adik-adik, mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami sudah menyakiti hati keluarga kami dan juga teman-teman kami. Tolong kami ya Tuhan supaya kami menjadi berani untuk datang kepada mereka dan meminta maaf kepada mereka. Berilah juga kami satu keberanian untuk meminta maaf kepada mereka ya Bapa. Tolong juga kami ya Tuhan supaya kami dapat menyatakan betapa kami mengasihi kawan-kawan kami dan keluarga kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jumpa lagi dan selamat Sabat adik-adik. Wangku kai ngerati pinguntun Tuhan, gapi arah tuju ku kai puan. Anira blaku kai dok pidaan, aku taat beragengan Tuhan. Wang aku adengi rasanya sal, ngin semua impianku kai maru. Anida tundaku kai batu, semua dablaku kai adil. Ku percaya dengan Tuhan, wangku bi tantangan tami, pingkiran dadaku paguraya. Ku percaya nasi menang. Pinyusa tabin ku marubah, menginyaman nam keperlu ubah. Pincoba da murang ngaban sesat, lutut berdoa lalu bitubat. Ku percaya dengan Tuhan, wangku bi tantangan tami, pingkiran dadaku paguraya. Ku percaya nasi menang, ku percaya nasi menang. God will continue to give us the strength
to overcome all our struggles and difficulties in life. Just trust in His guidance and allow Him to empower our lives with His Holy Spirit. Philippians 4:13 tells us of the wonderful promise, I can do all this through Him who gave me strength. Kita sampai ke segmen mimbar pengharapan dan akan dihidangkan dengan firman Tuhan sebagai makanan rohani kita. Hamba Tuhan, Pastor Edmund Lia, Presiden Mission Seventh Day Adventist Sarawak akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Marilah kita mendengar dan menghayati message yang akan disampaikan kepada kita. Sejurus selepas khutbah ini nanti, kita akan dipimpin oleh Pastor Friendly Justin di dalam segmen doa pengharapan. Semoga firman Tuhan akan memberkati dan mendorong kita pada hari ini. Shalom. Damai sejahtera saya berikan kepada semua yang mengikuti rancangan ini. Semoga kalian sihat-sihat walaupun dalam keadaan yang tidak menentu kerana wabak COVID-19. Renungan kita kali ini diambil daripada Bilangan 16 ayat 47 sampai 48. Maka Harun mengambil perbaraan seperti yang dikatakan Musa, dan berlarilah ia ke tengah-tengah jemaah itu, dan tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu. Lalu dibubuhnyalah ukupan dan diadakannya perdamaian bagi bangsa itu. Ketika ia berdiri di antara orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu. Terjadi satu konspirasi pemberontakan di kamp Israel. Korah, pemimpin gerakan ini, adalah seorang Lewi dan sepupu Musa. Kemah Korah dan orang Korah berada di sebelah selatan dekat perkemahan suku Ruben, kemah Datan dan Ibram. Dua raja suku ini, para putra ini dengan senang hati bergabung dalam rancangan mereka yang bercita-cita tinggi. Sebagai keturunan putra sulung Yakub, mereka mendakwa bahawa kekuasaan sivil adalah hak mereka dan mereka bertekad untuk memberi penghormatan imamat kepada Korah. Konspirasi itu adalah berkaitan dengan kedudukan, kekuasaan dan keagungan. Mereka iri terhadap kepimpinan dan kedudukan pentadbiran Musa serta imamat Harun. Perasaan dengki, mereka berubah menjadi cemburu dan cemburu kemudian menjadi benci kepada orang yang diurapi oleh Tuhan. Mereka berkata kepada Musa, sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah engkau meninggikan diri di atas jemaah Tuhan? Bilangan 16 ayat 3. Konspirasi Korah, Datan dan Ibram serupa dengan syaitan dan malaikat-malaikatnya di syurga. Syaitan mencemburi kedudukan Yesus yang setaraf dengan Tuhan. Dia iri melihat Yesus terlibat dalam hal penciptaan dunia. Dia cemburu kepada Yesus Kristus dan berjaya meyakinkan sepertiga malaikat untuk mengikut dia. Korah beroleh simpati dari 250 orang Lewi dan dua putra suku Simon, yaitu Datan dan Ibram. Pemberontakan adalah perkataan yang jelas memberi kesan kuat pada hati dan jiwa manusia. Pemberontak apabila memecahnya muncul seperti pemberontak singa. Seorang yang memberontak memiliki kebanggaan singa, memikirkan dirinya sendiri yang akan melawan dan menimbulkan keganasan terhadap sesiapa yang melanggar haknya untuk mengaum.
singa digelar raja hutan, karena keganasan dan kekuatannya yang membunuh. Begitu juga orang-orang yang memberontak di muka bumi. Mereka cenderung menganggap diri mereka sebagai raja bagi mereka sendiri. Amsal 28 ayat 2 mengatakan, kena pemberontak negeri banyaklah penguasa-penguasanya, tetapi kena orang yang berpengertian dan berpengetahuan tetaplah hukum. Musa dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin orang Israel dari Mesir ke Kanaan. Itu bukan kedudukan yang diimpiannya. Dia memberi banyak alasan untuk tidak menerima panggilan itu. Harun tidak pernah minta untuk menjadi imam besar, tetapi Tuhan memilih dia dan anak-anaknya dari suku Lewi untuk menjadi imam atas Israel. Oleh itu, pemberontak terhadap orang yang diurapi Tuhan adalah pemberontak terhadap Tuhan sendiri. Saudara-saudara, jika Anda mempunyai sikap seperti Korah, hentikanlah segera. Memang Anda dapat mempelajari kebenaran Alkitab sendiri, tetapi janganlah membiarkan kesombongan mengendalikan semangat Anda dan menyebabkan Anda mempersoalkan urapan dan panggilan seorang pendeta. Korah, Datan dan Ibram, mereka memutuskan untuk mengadakan pertemuan dan menghadapi Musa dan Harun dengan rungutan mereka. Ada perkara kita datang pada Tuhan dengan pertanyaan demi pertanyaan serta kebimbangan. Tetapi ada perkara lain untuk menghadap Tuhan dengan tujuan ingin mengetahui segala sesuatu. Tuduhan terhadap Musa dan Harun adalah sederhana. Mereka menuduh Musa dan Harun terlalu berkuasa. Sikap mereka adalah seperti yang sering kita dengar. Anda fikir Anda siapa, Musa? Siapa memberi Anda hak untuk menggunakan kuasa terhadap kamu? Adakah kami tidak sehebat kamu? Adakah kami tidak suci di hadapan Tuhan seperti kamu? Ada yang menjadikan Anda lebih baik daripada kami? Begitu juga dengan Harun. Musa segera tersungkur di hadapan Tuhan. Dia tidak melawan mereka. Sebaliknya Musa berlutut dan berdoa untuk orang-orang ini dan seluruh umat Israel. Karena Musa tahu bahawa apa yang telah mereka lakukan tidak menentangnya, tetapi menentang Tuhan. Tindak mereka menentang Musa dan Harun melawan Tuhan tidak akan berlalu tanpa terjawab. Amsal 16 ayat 18 mengatakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Bilangan 16 ayat 13. Orang yang menipu ini mengakui bahwa mereka menganggap tanah Mesir lebih baik pada tanah yang dijanjikan Tuhan mereka. Dan mereka memanggil Mesir sebagai tanah susu dan madu. Mereka lupa bahwa Mesir adalah rumah perbudakan, perhambaan, dan kekejaman. Sungguh mengerikan apabila kita mulai hidup dalam pemberontakan terhadap hukum Tuhan. Yesaya 5 ayat 20 mengatakan, celakalah mereka yang menyebut kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Ketika kita mulai memandangkan suara syaitan dan membiarkan kebanggaan dan kecemburuan muncul dalam hati kita, penglihatan kita tentang yang benar dan yang salah akan berubah. Musa tahu bahawa Tuhan tidak senang dengan pemberontakan mereka.
Dia memberi syafaat kepada mereka bahwa Tuhan adalah penyayang dan pemurah. Dia berkata, "Ya Allah, Allah dari roh segala makhluk, satu orang berdosa, masakan Engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini?" Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada umat itu, pergilah dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan, dan Abiram." Lalu pergilah Musa kepada Datan dan Abiram, dan para tua-tua Israel mengikuti dia. Berkatalah ia kepada umat itu, "Baiklah, kamu menjauh diri dari kemah orang-orang fasik ini, dan janganlah kamu kena kepada sesuatu apapun dari kepunyaan mereka, supaya kamu jangan mati lenyap oleh kena segala dosa mereka." Maka pergilah mereka dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan, dan Abiram. Keluarlah Datan dan Abiram, lalu berdiri di depan pintu kemah mereka bersama-sama dengan istrinya, para anaknya, dan anak-anak yang kecil. Sesudah itu berkatalah Musa, "Dari hal ini kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini, dan hal itu bukan dari hatiku sendiri. Jika orang-orang ini nanti mati setiap manusia, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangkatkan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan." Bilangan 16 ayat 28-30. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah di bawah mereka. Bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada bersama mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Dan semua orang Israel yang sekeliling mereka berlarian mendengar teriak mereka, sebab kata mereka, "Jangan-jangan bumi menelan kita juga." Lagi keluarlah api basah daripada Tuhan yang memakan habis ke-250 orang yang mempersembahkan ukupan mereka itu. Tetapi bilangan 16 ayat 41. Keesokan hari bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun. Kata mereka, "Kamu telah membunuh umat Tuhan." Ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun, dan mereka memalingkan mukanya ke arah kemah pertemuan, maka kelihatanlah awan menutupinya dan tampaklah kemuliaan Tuhan. Lalu pergilah Musa dan Harun ke hadapan kemah pertemuan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah dari tengah-tengah umat ini, supaya ku hancurkan mereka dengan sekejap mata." Lalu sujudlah mereka di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, "Ambillah perbaraan, bubuhlah api ke dalamnya dari atas mazbah, dan taruhlah ukupan, dan pergilah dengan segera kepada umat itu, dan adakanlah perdamaian bagi mereka. Sebab murka Tuhan telah berkobar, dan tulah sedang memulai." Maka Harun mengambil perbaraan seperti yang dikatakan Musa, dan berlari
ia ke tengah-tengah jemaah itu, dan tampaklah telah mulai di antara bangsa itu. Lalu dibubuhnyalah ukupan dan diadakannyalah perdamaian bagi bangsa itu. Ketika ia berdiri di tengah-tengah orang hidup dan orang mati, berhentilah tulah itu. Dan mereka yang mati kena tulah itu adalah 14.700 orang banyaknya. Belum terhitung orang-orang yang mati kena perkara Korah. Tetapi Harun kembali kepada Musa di depan pintu kemah pertemuan. Tulah itu telah berhenti. Ketika Harun berlari di tengah-tengah penghimpunan dengan pembaraan yang membara, Musa mengucapkan doa penebusan untuk pemberontakan mereka. Asap dupa muncul di hadapan Tuhan sambil berseru meminta belas kasihan, menangis agar wabak yang membawa kematian akan berhenti. Saya bergembira waktu pendeta-pendeta dan anggota-anggota gereja di seluruh dunia membentuk rantaian doa untuk memanjat doa penebusan agar Tuhan mengampuni dosa-dosa pemberontakan terhadap hukum suci Tuhan supaya menghentikan wabak COVID-19. Alkitab sangat jelas mengenai keadaan umat Tuhan ataupun manusia. Roma 3 ayat 23 mengatakan kerana semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 4 mengatakan setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Roma 6:23 mengatakan sebab upah dosa ialah maut. Dosa lebih teruk daripada COVID-19. Dosa membunuh badan dan jiwa. Dosa memisahkan kita daripada Allah. Dosa membawa maut untuk selama-lamanya. Virus corona hanya membunuh tubuh tetapi bukan jiwa. Tetapi manusia lebih takut kepada virus COVID-19 daripada takut akan Tuhan. Lukas 12 ayat 4 sampai 5. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuhmu dan kemudian tidak dapat membuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan kamu ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkatakan kepadamu, takutilah dia." Siapa yang kita takuti dan hormati? Itu adalah Tuhan. Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14 mengatakan, akhir kata dari segala yang didengarkan ialah takutlah akan Allah dan berpegang teguh pada perintah-perintahnya. Kerana ini adalah kewajipan setiap orang. Kerana Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Dunia sedang menghadapi krisis. Para saintis berusaha mencari vaksin untuk menyembuhi COVID-19. Kaki tangan perubatan mengorbankan nyawa mereka untuk merawat orang sakit. Ekonomi dunia mengalami kemerosotan kena penguncian. Ramai orang kehilangan pekerjaan dan kesusahan serta kegelisahan memenuhi fikiran mereka. Banyak yang kehilangan nyawa kena COVID-19 dan banyak daripada mereka mati kena tanpa mengetahui jalan keselamatan dan harapan kebangkitan. Khutbah Pastor Eric Lowe pada minggu kedua dalam program 100 Hari Berdoa berjudul Bagaimana Jika Kita Melihat Dosa Seperti Kita Melihat COVID-19. Semua orang takut jangkitan COVID-19 tetapi tidak takuti dosa. Para saintis bertungkus lumus mencari vaksin COVID-19 tapi orang Kristen tidak bekerja keras
memberitahu bahwa vaksin dosa adalah darah Kristus. Kita tidak mau berdiri di antara orang mati dan yang hidup tanpa memberi harapan kepada mereka. Berita baik ialah kita mempunyai imam besar surgawi yang melayani di tempat kudus surgawi. Namanya adalah Yesus Kristus. Kita dapat melihat Dia dengan akal rohani kita, berlari di antara manusia, membawa kemenyan itu yang berisi doa-doanya sendiri kepada Bapa, yaitu tentang doa terhadap kita. Dia datang dan berdiri di antara Tuhan yang hidup dan jiwa orang yang mati sebagai perantaraan kita. Yesus adalah jalan hidup. Di dalam Dia adalah kehidupan, sementara di luar Dia adalah kematian. Sahabat yang kukasihi, doa bukanlah permainan untuk dimainkan. Sama ada hati kita benar dan semangat kita benar, ia berkaitan dengan soal hidup dan mati. Semua manusia mati seketika tak kala Adam memakan buah pengetahuan itu di Taman Eden. Upah dosa adalah kematian. Kematian kekal. Kita dilahirkan mati. Mati secara rohani. Yesus turun ke bumi 2000 tahun yang lalu. Dia berdiri di tengah-tengah orang hidup dan orang mati. Dia memberikan mesej tentang kehidupan kekal kepada seluruh dunia. Dia memberikan vaksin dosa dan kematian, yaitu darahnya sendiri, yang mengambil kunci kematian, neraka dan kubur. Dan hari ini, kuasa kematian dihentikan. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Dan semua yang akan hidup harus datang melalui Dia. Saudara-saudariku, Yesus masih memegang obor dengan perapian yang menyala. Dia melayani di tempat perlindungan surgawi. Ketika kita terus memanjat doa, kita dengan penuh iman untuk dunia yang kacau bilau. Yesus mengangkatkan doa itu kepada Tuhan Bapa. Roh Kudus juga memberi syafaat bagi anak-anaknya di dunia ini. Paulus menyatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluluhan-keluluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Teruskan berdoa. Teruskan percaya. Percaya bahwa Yesus yang berdiri di antara yang hidup dan mati akan menghentikan virus corona kerana Dia telah memberikan kepada kita vaksin dosa, yaitu darahnya sendiri. Mari kita dapatkan vaksin itu agar kita dapat sembuh. Bapa kami di surga, kami minta supaya vaksin dosa dapat kami terima, yaitu darah-Mu. Kami doa juga supaya Tuhan menyembuhkan wabak COVID-19 supaya semua dunia ini akan aman damai. Kami minta dalam nama Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Amin kepada pelajaran yang kita sudah dengar sebentar tadi. Satu khotbah ataupun pelajaran yang sangat mendorong kita untuk lebih dekat kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber sandaran kita sementara kita menanti kedatangan Tuhan Yesus. Saya ingin mengajak kita semua untuk tunduk kepala dan saya akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di syurga yang kami muliakan dan yang kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang begitu baik, begitu indah pada saat ini. Sehingga kami dapat bersama-sama mendengar pelajaran khotbah yang mendorong kami
untuk terus bersandar kepada Tuhan sebagai satu-satunya sumber kekuatan di dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami terus berdoa untuk situasi yang berlaku pada saat ini. Engkau melihat Tuhan, salah satu cabaran kami di dalam kehidupan masa ini adalah mengenai dengan virus COVID-19. Kami berdoa Tuhan supaya virus ini akan terus cepat hilang dan kami dapat hidup melakukan aktiviti kami seperti biasa, hari-hari seperti hari-hari yang biasa. Kami juga Tuhan terus berdoa bagi rekan-rekan kami ataupun anggota-anggota gereja yang melakukan pelayanan melalui media Tuhan, di mana saja mereka berada. Apa jua cara yang mereka lakukan untuk menyebarkan firman Tuhan melalui media. Kami berdoa Tuhan, sehingga itu dapat menjangkau jiwa-jiwa yang melihat dan yang mendengar, sehingga mereka juga, kami semua melalui pelayanan itu dapat dikuatkan Tuhan sementara menanti kedatangan Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan terus mau berdoa bagi rekan-rekan kami, bagi para petugas-petugas yang berada di barisan hadapan Tuhan sementara melawan virus COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan supaya mereka terus diberikan kekuatan, mereka terus dilindungi Tuhan dengan kuasa-Mu, supaya mereka dapat lakukan tanggung jawab mereka, tugas mereka dengan baik. Dan kami berdoa juga Tuhan, sementara mereka melakukan tugas mereka di hadapan, mereka bebas daripada jangkitan virus COVID-19 ini. Bapa di syurga, kami percaya bila mana mereka berada di hadapan untuk bertarung melawan virus ini, kami percaya Engkau berada di hadapan mereka. Engkau melindungi mereka Tuhan dengan tangan dan kuasa-Mu. Saat ini juga Tuhan, kami tidak lupa berdoa untuk keluarga kami, di mana saja mereka berada Tuhan. Engkau bersama-sama dengan mereka melalui tangan-Mu yang penuh kuasa. Engkau bersama-sama dengan mereka melalui malaikat dan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga mereka tetap merasa damai dan sukacita, sementara mereka berbakti di mana saja mereka berada. Dan juga apabila mereka melalui hari-hari yang akan datang, mereka tetap merasa damai di dalam Engkau. Terima kasih juga Tuhan di atas penjagaan-Mu untuk semua umat-umat-Mu di seluruh dunia. Apa saja yang kami lakukan, apa saja yang kami ingin lakukan di dalam kehidupan seharian kami, Engkau lihat itu Tuhan, dan Engkau bantu kami, sehingga itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan, dan juga menjadi kemuliaan bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar, Engkau sudah menjawab semua permohonan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih juga Tuhan, karena Engkau senantiasa melihat keperluan kami, dan Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami. Terima kasih, Engkau sudah menjawab. Terima kasih, Engkau sudah mendengar. Terima kasih Tuhan, jadilah seperti apa yang Engkau mau, apa yang Engkau kehendaki. Kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus, yang sudah menjadi juru selamat bagi kami semua. Amin. Saudara-saudari yang berada di rumah, yang sedang menonton, jika Anda mempunyai permohonan untuk didoakan, Anda boleh menghantar permohonan Anda, permohonan doa Anda ke email kami di prayer@hopetv.asia. Tuhan memberkati. Sekali lagi kita ingin memuji dan bersyukur kepada Tuhan di atas kepastian, keselamatan, dan perlepasan di dalam nama Yesus Kristus. Marilah kita kekal setia kepadanya dan terus membakar semangat kita dengan kerinduan untuk hidup bagi Dia dan mencari kesempatan untuk melayani serta bersaksi akan kebaikan dan kasih setia-Nya. We have come to the end of our program today. We are so glad to have hosted our worship service this Sabbath. We shall now conclude our program with another hymns of praises, and later on sing together our echo of hope. We have this hope to remind us to look forward to the blessed hope of the soon coming of our Lord Jesus Christ. So, see you again next Sabbath in Pengharapan di Rumah. Ya, pengharapan kita hanyalah kepada Yesus.
Hanya Dia sahaja yang dapat menyelamatkan kita dan melepaskan kita daripada segala bahaya dan ancaman hidup kita. Meski kelam kabut jalan kita dan angin ribut mengelilingi kita, hati kita tetap aman dan sentosa kerana rahmat Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 23 mengingatkan kita, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Angkat dan tinggikanlah namanya, Raja atas segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Yesus Kristus adalah sahabat setia kita. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Oleh kerana kasih setianya, maka Dia pasti akan menggenapi segala janjinya. LPMI 178, pengharapanku hanyalah. Datang, ku turut sorak dan nyanyi, Tuhan bawa aku pulang. Pengharapanku hanyalah Tuhan Yesus dan kasih-Nya, Tuhan Yesus dan kasih-Nya.
percaya